Oke, jadi materi kita hari ini tentang distribusi binomial dan Poisson. Yang pertama mungkin nanti distribusi binomial dulu. Nah, di sini kita belajar tentang variabel acak dan variabel kontinu. Kayak yang udah disebutkan di awal di materi pendahuluan, bahwa variabel acak diskrit itu nanti berhubungan dengan hasil sebuah peristiwa yang ruang sampelnya itu terhingga dan terhitung. Jadi ada batasannya. Kemudian contohnya itu adalah banyaknya pemunculan sisi gambar dan angka pada pelemparan koin. Kemudian yang selanjutnya adalah peluang suatu peristiwa dihitung menggunakan distribusi binomial dan Poisson. Kalau pada variabel acak kontinu, itu variabel yang nilainya tak berada pada ruang sampel, variabel yang nilainya berada pada ruang sampel tak terhingga. Artinya tidak ada batasnya di sini. Kemudian untuk digunakan untuk data yang diukur, variabel ini bisa mempunyai nilai X dibatasi oleh minus tak hingga kurang dari X kurang dari tak hingga. Jadi emang gak ada batasannya ya. Contohnya ini jumlah produksi padi per hektar. Memang ada batasannya, tapi batasan itu dibuat oleh kemaksimalan itu sendiri. Maksudnya kayak padi kan maksimal paling sampai 8 ton, 10 ton lah, nggak bisa sampai 20 ton per hektar, itu nggak mungkin. Jadi batasannya itu tidak ada batasan yang pasti. Setiap tanaman beda-beda. Kemudian peluangnya itu dihitung menggunakan tabel atau metode distribusi normal. Kalau yang acak diskrit ini pakai binomial dan Poisson. Kalau yang kontinu ini pakai distribusi normal. Ini yang kontinu ini kita belajar di next pertemuan. Ini pembacaan tabel binomial dan Poisson. Bisa dilihat ya, ini kalau nilainya itu X kurang dari A, itu nanti kita lihat di tabel. Kalau nilainya X lebih dari sama dengan A, itu kita cari nilai X kurang dari A min 1, terus nanti 1 dikurangi nilai itu. Misalkan X lebih dari sama dengan 5 gitu ya. Berarti nanti kita nyari di tabel yang X kurang dari 4, terus nanti kita kurangi 1 dikurangi nilai itu gitu. Dan seterusnya kayak yang ini, yang kalau yang tidak ada sama dengannya ini dipakai 1 dikurangi yang lebih dari. Kalau lebih dari yang nggak ada sama dengannya dikurangi yang kurang dari A aja. Tuh. Mungkin di sini masih bingung banget. Nanti kita langsung ke prakteknya aja. Sebenarnya materi ini itu udah kalian pelajari juga di SMA di matematika minat setelah materi tentang statistika, tentang penyajian data, itu ada materi ini yang nilainya itu kombinasi NR dikali peluang 1 pangkat N, peluang 1 pangkat P biasanya dikali peluang 2 pangkat Q gitu, biasanya gitu. Atau notasinya itu kombinasi NR kan, peluang P, PN, P pangkat N dikali Q pangkat N min R, ya gitu, kayak gitu. Ya, ini untuk rumusnya tadi. Nah, ini rumus yang aku sebutin tadi. Jadi ini kombinasinya, peluangnya X itu adalah N faktorial dibagi X faktorial dikali N min X faktorial, atau ini notasi kombinasi ya. Ini X-nya bisa diganti R, kemudian dikalikan peluang 1 pangkat X, dan dikali peluang 2 pangkat N min X. N min R lah, sama aja. Ini keterangannya ya, ini. N itu banyak percobaan atau ya ruang sampelnya, kemudian X itu banyak peristiwa yang sukses, atau apa ya, bisa dibilang harapannya, atau R-nya lah. Misalkan kayak kemarin pengacakan 10 orang yang untuk 5 orang itu jadi delegasi, itu berarti 10-nya itu N, 5 orangnya itu R atau X di sini.
Kemudian P itu probabilitas apabila sukses, peluangnya berapa. Terus Q itu probabilitas jika gagal. Atau 1 min P, sama aja. Kemudian ini ya, distribusi peluang yang terdiri dari dua kejadian yang saling berkomplement, seperti sukses gagal, baik cacat, atau ya tidak. Itu kan saling berkomplement. Misalkan peluang sukses itu 0,7, otomatis peluang gagal itu 0,3. Kan jumlahnya harus satu kan. Kalau peluang baiknya misalkan 0,5, berarti peluang cacatnya juga 0,5. Kalau peluang iyanya 0,35 misalkan, maka peluang tidaknya itu 0,65. Kayak gitu aja. Kemudian tiap peristiwa memberikan sukses dan gagal. Pasti itu ya. Saling berkomplement, ya dan tidak gitu. Kemudian peluang kesuksesan dinyatakan dengan nilai P, dengan variabel P, dan dalam setiap ulangan nilai P itu tetap setiap ulangannya. Ya karena itu peluang peluang yang paten sukses gitu. Masa nanti di next kejadian peluangnya berubah kan nggak mungkin. Kemudian kalau kegagalan itu dinyatakan dengan variabel Q. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Halo, ini masih pada dengerin kan ya? Meskipun online, eh, aku harap dengan pada tidur ya. Gimana? Kayak ada yang ngerasain kayaknya. Siapa nih? Siapa yang ngerasain? Gak ada yang ngerasain. Ayo, yang tanya monggo, yang tanya atau mungkin harus tak ulangi di bagian mana gitu. Gak ada respon, oke, kita nggak paham ya. Oke, next. Oke, ini contoh soal distribusi binomial. Di rumah sakit Permata itu ada 3 orang pasien sakit jantung dan pemimpin rumah sakit yakin bahwa peluangnya pasien dapat sembuh itu adalah 0,1. Itu kan berarti peluang dapat gagalnya atau dia gagal sembuh itu kan 0,9 kan. Ini ya dari nilai Q. Nah, bisa nggak ya dibaca? Nah, jadi di sini ya diketahui P-nya itu 0,1 peluang berhasilnya. Kemudian peluang gagalnya Q-nya itu 1 min P sama dengan 0,9. Terus N-nya itu 3, jumlah orangnya 3, maka ditanya berapa peluang satu orang akan sembuh. Berarti R-nya 1, R atau X-nya 1. Kita masukin ke rumus tadi, masukin aja ke sini, R faktorial dibagi X faktorial dalam kurung N min X faktorial kali P pangkat X, Q pangkat N min X. Ini berarti 3 faktorial dibagi 1 faktorial kali 3 min 1 faktorial dikali P-nya 0,1 pangkat 1 pangkat X, kemudian 0,9 pangkat 3 min 1. Artinya 3 kan 3 faktorial dibagi 1 faktorial kali 2 faktorial kan. Ini kan 2 faktorial. Hasilnya 3, kemudian 0,1 pangkat 1 hasilnya 1. Di sini 0,9 pangkat 2 hasilnya 0,81 sama dengan 0,243. Kemudian kita masuk ke tabel binomial kumulatif. Ini yang materi di awal tadi yang ada P dalam X dalam kurung pulang X dalam kurung X kurang dari berapa tadi. Nah, itu kita bisa mengerjakan soal dengan rumus tadi ataupun kita bisa langsung mencari aja di tabel biar lebih simpel gitu. Misalkan ini ya, ini tabel-tabelnya.
sudah aku share juga tadi linknya, sorry, PDF-nya. Kemudian ini ada contoh ya, contoh yang tadi yang orang sakit tadi itu N-nya 3, kemudian X-nya 1, terus peluangnya sembuh itu 0,1. Maka dari X sama dengan 1 ditarik ke kanan sampai pada P 0,1. Jadi satunya di sini. Ini kan tadi kan N-nya 3, berarti kita ambil yang sini kan. N-nya 3, terus kita pilih yang 1 ini. Kita tarik dulu ke kanan sini, terus kita nyari yang 0,1 ini. Nah, ini kan ketemu ya, ketemu di 0,972. Tuh. Nah, karena tadi itu yang ditanyakan adalah X sama dengan 1, X sama dengan 1 ya. Kalau kita pakai tabel ini itu menyatakan X kurang dari sama dengan A. Berarti di sini itu 0,972 ini itu adalah X kurang dari sama dengan 1. Bukan sama dengan 1. X kurang dari sama dengan 1 ya, ini ya. Nah, berdasarkan teori ini tadi, yang ini, kalau kita mencari X sama dengan A, ini ya, kita harus kurangi X kurang dari sama dengan 1, dikurangi dengan X kurang dari sama dengan A-1. Jadi, berdasarkan soal penyakit jantung tadi, peluang di sini peluang X kurang dari sama dengan 1, di sini ini berarti peluang X kurang dari sama dengan 1 dikurangi peluang X kurang dari sama dengan 1 min 1. Ini ya. Berarti peluangnya X kurang dari sama dengan 1 dikurangi peluangnya X kurang dari sama dengan 0. Nah, kita cari makanya tadi di tabel, sorry ini ya. Ini dulu. Di tabel ini tadi, ini kan dilengkari 2 kan, yang kurang dari sama dengan 1 sama kurang dari sama dengan 0. Nih. Terus kita kurangin aja 0,972 dikurangi 0,729. Hasilnya sama kayak tadi 0,243. Sama kayak yang ini 0,243. Itu. Yang soal kedua misalkan yang butuh sembuh itu misalkan peluang yang ditanyakan itu peluang sembuh itu misalkan lebih dari X lebih dari 2 misalkan ya. Nah, dari aturan di atas tadi, mana aturannya? Aturan yang di atas ini, untuk P lebih dari sama dengan A itu sama dengan 1 dikurangi PX kurang dari sama dengan A. Berarti kalau yang tadi lebih dari 2, berarti kita tulis di sini P lebih dari 2 sama dengan P1 dikurangi P X kurang dari sama dengan 2 ini. Oke. Nah, lanjut di sini berarti di sini peluang X lebih dari 2 sama dengan 1 dikurangi peluang X kurang dari sama dengan 2 sama dengan 1 dikurangi PX kurang dari sama dengan 2 itu kan sama ini kan 0,999 kan, berarti 1 dikurangi 0,999 sama dengan 0,001 di sini ya. Tuh, jadi peluangnya saat penyakit jantung menyerang itu peluang dari 3 orang ya bisa sembuh lebih dari 2 orang itu adalah 0,001 kayak gitu. Lebih dari 2 itu berapa Mas? Berarti ya 3 di sini karena N-nya cuma 3 kan. Dan di materi ini di Binom Poisson ini kita nggak boleh pakai angka continue, maksudnya
Nggak mungkin kan yang sembuh itu 2,5 dari 3 kan nggak mungkin. Masa orang dihitung setengah. Jadi yang harus bulat, harus angka yang bulat. Selanjutnya ini ada lagi sama aja sih sama yang tadi. Ini ada 15 orang menderita penyakit jantung di sebuah rumah sakit. Peluangnya orang sembuh itu 0,4. Terus berapa peluang sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya 10 orang dapat sembuh. Ini kalau dinotasikan menjadi kayak tadi kurang dari, lebih dari, atau sama dengan tadi itu gimana? Ada yang tahu? Boleh resen? Siapa itu? Oke, Sutarni, monggo. Ning ya? Yang A ya. Oke, bagus. Ning ya? Ning, panggilnya Ning kan kemarin? Oke. Ayo yang terus yang B ada yang mau jawab? Yang B, yang ini, yang ada 3 sampai 8 orang yang sembuh. Ayo ada yang mau jawab atau enggak? Enggak ada. Oke, berarti di sini ini itu 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 8. Yang C ada yang mau jawab? Boleh resen? Yang C boleh boleh. Hmm, kurang tepat. Oh, yang A juga salah kadernya. Jadi yang C ini kan paling banyak 5 ya, berarti dibatasi 5 maksimal ke 5. Berarti kita tuntasnya itu kurang dari sama dengan 5. Ini nih. Kalau yang A ini harusnya X lebih dari sama dengan 10. Jadi dibatasi kan paling sedikit itu 10. Sekurang-kurangnya itu 10. Berarti kan harus lebih dari 10 kan kalau bisa. Itu bisa dipahami ya teman-teman yang lain. Jadi gini, sekurang-kurangnya 10 orang ini dinotasikan jadi P X lebih dari sama dengan 10. Kemudian yang B ini 3 sampai 8 itu jadi kurang 3 kurang dari X kurang dari sama dengan 8. Yang C ini P X kurang dari sama dengan 5. Kita next di sini. Nah, ini kan di sini udah ada juga di PPT-nya. Di X lebih dari sama dengan 10 ini langkah pertama, ini bukan soal nomor satu ya, tapi ini langkah pertama. Pilih N sama dengan 15, yang N sama dengan 15 di file tabel PDF tadi. Nih. Kemudian milih yang X sama dengan 9 karena aturan di atas tadi, kalau ada X lebih dari A itu X lebih dari sama dengan A ya, sama dengan 1 dikurangi peluang X kurang dari sama dengan A min 1. Jadi di sini X lebih dari sama dengan 10 itu sama dengan 1 dikurangi peluang X kurang dari sama dengan 9. Dari 15 ini kita ambil 9, terus kita tarik ke sini ke kiri sampai ke peluang 0,4. Di sini kita ketemu nilai 0,9662. Nah, berarti nilainya di sini itu peluangnya yang sembuh bisa lebih dari 10, atau maksudnya 10 ke atas lah, itu peluangnya 0,0338. Sampai sini bisa dipahami?
Ya, tadi siapa yang nanya? Oke, X-nya deh sama aja sih. A. Harusnya ini A sih. Ini kan A kan. Harusnya A sih. Di sini kan ini kan harusnya kan X lebih dari di sini A. Ini kan A minus 1 ya. Ya, ini yang kita bisa nyari nilai ininya dulu. Itu kita cari di sini nih yang 9. Kita tarik garis ke sini. Tarik garis lurus sini. Kok begini? Garis lurus ke sini. Ini sampai sini, sampai 0,4 ini nanti ya ketemu pas-pasan gini. Kita ketemu 0,962. Bisa dipahami? Oh, kalau hanya 13 ya kalian tinggal buka tabel Poissonnya. Nah, tabel tabel binomialnya ini nyari yang n-nya 15. Sorry, yang n-nya 13. Ini kan ini n 13 kan di sini. Ini kan di sini n 13 kan. Terus berapa berapa yang di gimana? Oke. Yang lain ada yang ditanyakan? Ya. Kalau tes nanti diketahui biasanya nilai nilai ininya, nilai tabelnya diketahui. Boleh sih sebenarnya pakai bawa tabel kayaknya boleh. Gitu. Oke. Kalian nggak harus mengandalkan ini kok, nggak harus mengandalkan tabel kok kan ada rumusnya tadi kan. Yang kombinasi, ya kombinasi, kombinasi NR ini kan, terus peluangnya berapa pangkat N, terus yang anti peluangnya yang kali ini 0,4 berarti ini kan 0,6 di sini nanti ini N min R gitu aja. Pakai rumus aja gitu. Pakai rumus ini bisa. Tapi nanti boleh kok buka tabel kok biasanya. Tuh. Oke, bisa ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Cukup ya. Oke, aku lanjut selanjutnya. Ini yang B tadi. Kalau aturannya gini, eh, peluang 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 8 itu sama dengan peluang X kurang dari sama dengan 8 dikurangi P X kurang dari sama dengan 3. Jadi langsung aja teman-teman cari yang peluangnya 3 ini 0,0905 sama peluangnya yang 8. Nih, 0, ini beda ya. Ini 0,095 yang satu itu cuma 0,905. Tuh. Terus dikurangin hasilnya ketemu segini. Oke, next. Ini yang X kurang dari sama dengan 5 ini paling gampang karena cuma lihat di tabel aja. Misalkan 5 ini tarik ke kanan, ini tarik juga ke bawah. Temu nilainya 0,4032. Oke, kemudian kita masuk ke distribusi Poisson. Dari distribusi normal ini dulu ada yang mau ditanyakan lagi? Iya, silakan. Ya, nggak boleh. Beda. Kan nilainya beda kan di sini kan? Tuh, beda kan?
Gimana? Loh, kalau lebih dari teman-teman pakai ini kan ada aturannya sendiri. Jadi kalau lebih dari ya ini kembali lagi ya. Kalau kalau tandanya nggak kurang dari sama dengan, nih ya. Kan kalau kurang dari sama dengan itu tinggal lihat di tabel. Kalau lebih dari sama dengan itu ini satu dikurangi P X ini kurang dari sama dengan A min 1. Kalau kurang dari aja itu sama dengan satu dikurangi P X lebih dari A. Kalau yang ketiga ini artinya ini tak jabarkan lagi ya. Boleh di SS ini nanti. Ini dijabarkan lagi berarti sama dengan satu dikurangi dalam kurung satu minus P X kurang dari sama dengan A min 1. Jadi ini itu adalah ini tuh. Terus yang kalau lebih dari sama dengan ini aturannya satu min P X kurang dari sama dengan A aja. Ini kalau P A kurang dari sama dengan X ini kayak yang soal tadi tuh ini tuh. Ini sama dengan A. Ini yang tadi. Gimana bisa dipahami? Oke. Ada lagi yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke Poisson? Cukup? Oke, cukup ya. Ke distribusi Poisson. Sekarang ini distribusi peluang yang menyatakan keberhasilan dalam suatu interval tertentu atau daerah tertentu di mana X ini rumusnya ya. Ini rumusnya untuk selang waktunya tadi bisa milidetik atau tahunan. Kemudian yang dihitung itu bisa satuannya panjang, luas maupun volume gitu. Rumusnya peluangnya X itu sama dengan E. E ini bilangan natural pangkat minus mu. Mu itu rata-rata dikali mu pangkat X per X faktorial, di mana mu itu adalah N dibagi dengan peluangnya, atau bisa dibilang apa namanya, frekuensi harapan mu itu, tapi biasanya disebutkan rata-rata gitu. Ini bedanya dengan distribusi normal. Kalau distribusi normal tadi kan hanya menghitung peluang kan, tanpa melibatkan faktor lain. Kalau di sini ada faktornya, ada waktunya di sini. Nih ya, misalkan contohnya ini banyaknya bintang acak dalam suatu area acak di ruang angkasa. Kemudian jumlah salah ketik dalam satu halaman ketik. Kemudian jumlah salah sambung ke nomor telepon. Jumlah bakteri di permukaan. Beberapa rumput di ladang. Kemudian jumlah tikus per hektar. Gitu. Terdapat dalam luasan tertentu atau selang waktu tertentu. Dan intinya itu apa ya? Ada batasannya dah. Ada batasannya dan punya satuan. Ini contoh soalnya, misalkan seseorang itu peluang meninggal saat terkena TBC itu 0,001. Dari 2000 orang penderita ini, peluangnya adalah yang pertama 3 orang akan mati, kemudian yang mati lebih dari 1 orang, yang C ini paling banyak 4 orang mati. Ini kayak tadi soal yang di atas yang di binomial. Jadi kalau 3 orang akan mati itu dinotasikan X sama dengan 3. Kalau yang mati lebih dari 1 dinotasikan X lebih dari 1. Kalau paling banyak 3 orang akan mati itu dinotasikan X kurang dari sama dengan 3. Ya, ini aturannya sama persis kayak yang di atas tadi. Kalau sama dengan itu berarti X kurang dari sama dengan A dikurangi
peluangnya X kurang dari A min 1. Nah, berdasarkan ini tadi diketahui N-nya itu 2000, P-nya itu 0,001. Jadi frekuensi harapannya itu adalah ini ya, 2. Nih. Kemudian nilai E-nya ini ya, terus kita masukkan ke rumus. Ini E pangkat min 2 kali 2 pangkat 3 per 3 faktorial. Kemudian nilainya 0,18045 itu untuk soal A. Kalau dibulatkan jadi 0,1084. Terus untuk yang B, ini sama aja. Tinggal dimasukin ke rumus nanti bisa. Kemudian yang C, ini tinggal lihat bisa dilihat di tabel Poisson, aturannya sama kayak tadi. Bentar ya, bateraiku habis tes dulu. Oke, untuk soal ya ini tadi bisa langsung lihat di tabel. Aturannya sama kayak yang distribusi nominal yang tadi. Nah, kita bukain tabelnya di nominal. Nah, jadi untuk ngecek tadi yang tabel Poisson tinggal kita masukin aja di sini. Ya, tadi kan X-nya itu kan ada tadi. X-nya berarti benar-benar lupa. Ya, untuk X-nya tadi ini di bawah ada ya. Ini di bawah ya. Ini tabelnya tadi. Jadi lambda baca tabel di binomial Poisson ini beda, agak beda sampai yang tadi. Yang lambda ini tuh yang mu-nya, lambda atau mu ini ya. Kita bisa ganti mu. Kemudian yang 0123 ini adalah nilai yang ditanyakan. Kalau soal ini tadi, ini kan 3 kan, berarti kita cari 3. Sini langsung ketemu 0,8571. Sorry. Bentar. Oh, tidak. Oh iya, ini salah ketik ya di sini ya, sorry. Jadi berdasarkan tabel yang soal nomor C, yang C ini, kan tinggal lihat tabel kan, X kurang dari sama dengan 3. Untuk mu-nya ini 2, kemudian X sama dengan 3, ini ketemu 0,8571. Nah, sedangkan ini salah ketik sepertinya. Ini harusnya itu 0,8571. Nah, ini screenshot. Kemudian untuk soal yang B ini kita gunakan aturan sama yang kayak di atas tadi. Jadi
P lebih dari 1 itu sama dengan 1 dikurangi P X kurang dari sama dengan 1. Kita cari di tabel. Ini mu-nya 2, terus ini kita ambil yang satu ya, ini ya, yang ini 0,4060. Di sini kita masukin 1 dikurangi 0,4060 kayak gitu. Bisa dipahami sampai sini? Oh, ini tuh ya ya, ini itu untuk soal nomor ini, coba nomor A ini, yang ini ya. Cuma A ini. Iya, untuk B dan C pakai tabel aja. Karena soal rumus ini tuh bekerjanya spesifik. Maksudnya pakai sama dengan. Kalau pakai kurang dari itu rumusnya bukan yang ini. Dan aku belum pernah nemu rumusnya sih. Lebih 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 biasa pakai tabel. Itu. Sebenarnya bisa pakai rumus ini, cuma nanti kita pakai yang ini nih di atas aja tadi. Tadi ada deh, mana ya? Oh, di binomial. Benar. Oh, ini. Jadi pakai sigma ini. Nah, rumusnya. Nah, kalau kita mau pakai rumus yang kurang dari itu, kita harus pakai sigma. Jadi notasinya diubah px sama dengan p x kurang dari a itu sama dengan ya. Kurang dari sama dengan a sama dengan sigma ini e min mu dan seterusnya. Itu pakai sigma. Paham kan ya untuk notasi sigma? Ya, monggo silakan. Nggak ada? Oke, lanjut ya. Ini yang B tadi. Ini kita pakai tabel yang satu ini 2,1. Terus ini yang C. Oh, udah nggak ada ternyata. Dulu dulu perasaan ada yang mesin tik di sini. Yang contoh soal mesin tik di PPT tahun lalu. Ternyata udah nggak ada. Ya sudah gitu teman-teman. Ada yang ini udah selesai materinya. BTW. Ini ada soal mandiri, ini juga mandiri. Tugasnya mana ya? Nggak ada tugasnya. Ini tak kasih pilih ya. Yang satu, nomor satu itu. Astaga, salah ketik perbedingan. Ini dia pasti salah kepas soal nih. Yang nomor satu itu pakai Poisson. Benar, benar. Yang nomor satu itu pakai Poisson apa ya? Berapakah peluang pada bila berikutnya? Pangkat. Pangkat. Oh, oh iya tadi yang dia tadi yang tanya terkait itu ya perbedaannya. Iya bukan? Nah, perbedaannya juga ini. Nah, ini yang nomor satu latihan soal mandiri ini dikerjakan menggunakan Poisson. Umumnya di Poisson itu nggak diketahui
apa namanya peluangnya. Tuh. Kan tadi kan ada di Poisson kan ada variabel mu, kemudian ada kan rumusnya kan tadi kan E pangkat minus mu, terus di sini mu pangkat X kan, per X faktorial, ya enggak? Lihat. Ya, rumusnya betul gitu. Nah, jadi mu di sini, ini empat kesalahan ketik, ini harusnya, ini salah ya. Ini mungkin kesalahan olah lahan atau kesalahan tanam perbedengan gitu kan. Nah, 4 ini itu sebagai mu-nya, gitu. Jadi mu itu rata-ratanya, rata-rata kesalahannya atau rata-rata apalah gitu, suatu kejadian. Jadi nggak selalu disebutkan peluangnya kalau di soal ini kan tadi kan disebutkan bahwa ada itu kan, ada peluangnya kan di sini kan 0,01. Terus dari 2000 orang penderita penyakit TBC. Jadi nomor satu itu sebenarnya bisa juga dikerjakan pakai distribusi normal karena dia ada peluangnya diketahui. Kalau di sini berarti kan ada peluang hidup kan. Peluang hidupnya berarti kan 0,999 kan. Gitu. Tuh. Nah, kalau di Poisson itu umumnya nggak diketahui peluangnya langsung kayak gini 4 kesalahan itu masuk ke mu. Terus ini 3 itu sebagai X. Ini X. Kemudian kayak ini 40% sumur tercemar. Terus pemeriksaan acak diambil 10 sumur. Berapakah probabilitas jika tepat 3 sumur tercemar? Berarti X sama dengan 3 di sini ya. Nah, kalau ini karena ada peluangnya 40% tercemar, ini bisa pakai binomial nomor 2. Kemudian yang nomor 3 ini juga binomial karena peluangnya masih besar. Kalau nomor 4 itu pakai Poisson. Karena di sini peluangnya kecil dan ininya ada cukup besar apa namanya spare kejadiannya gitu. Jadi selain perbedaannya itu yang pertama kalau di binomial itu diketahui peluangnya dan peluangnya itu biasanya besar antara 0,1 0,2 kayak gitu. Yang di Poisson itu peluangnya biasanya kecil. Kemudian jumlah kejadiannya di binomial itu besar. Di binomial itu kecil, mungkin ya mentok 50 puluhan lah, nggak sampai ratusan. Kalau di Poisson itu sampai ratusan, itu yang secara sederhana ya. Tapi umumnya di binomial itu diketahui peluangnya, di Poisson itu tidak diketahui, hanya diketahui rata-rata kejadian kayak gitu ya. Gimana, ada yang ditanya, gimana gimana? Oke, ada yang ditanyakan lagi nggak, yang lain mungkin? Iya, Kamis malam kayak biasa. Oke, cukup. Kalau cukup aku akhiri. Sebelum kita akhiri kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dapat dicukupkan. Aku akhiri. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.